Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Guru Milenial Channel. Kita akan membahas untuk materi kepribadian dan sosial di volume yang kedua untuk ujian pengetahuan UP PPG tahun 2023. Yuk teman-teman, sekarang kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Keteladanan guru dalam masyarakat sebagai perwujudan sikap mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara A. Mendidik dan mengajar siswa yang diserahkan masyarakat ke sekolah secara bertanggung jawab dan profesional. B. Melatih Karang Taruna terampil menggunakan ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah bersama. C. Mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi muda kepada masyarakat sekitar sekolah. D. Membina pendidikan dan latihan berbagai macam keterampilan dari tingkat anak-anak sampai orang dewasa. E. Aktif bersama tokoh dan perangkat pemerintahan di masyarakat memajukan pembangunan bidang pendidikan. Pertanyaannya ada kata kuncinya teman-teman. Kata kuncinya yaitu keteladanan guru. Maka kita kembali ingat tugas guru adalah mendidik dan mengajar. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Mendidik dan mengajar, bukan B, C, D, E, karena B itu melatih, mengkampanyekan, membina, aktif bersama tokoh masyarakat, seperti itu. Yang paling tepat kembali ke tugas pokok kita, mendidik dan mengajar siswa yang diserahkan masyarakat ke sekolah secara bertanggung jawab dan profesional. Di samping sekolah terdapat sedikit lahan kosong dan ditanami tanaman obat seperti jahe, kencur, temulawak, dan sebagainya. Menanamkan kecintaan siswa terhadap tanaman tersebut, tindakan yang perlu dilakukan seorang guru adalah A. Membiarkan siswa mengambil tanaman obat untuk dibawa pulang. B. Mencatat siswa yang sering berkunjung ke kebun tanaman obat. C. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan tanaman obat. D. Melibatkan siswa-siswa untuk merawat tanaman obat di sekolah. E. Menyampaikan pemahaman manfaat tanaman obat bagi tubuh. Baik teman-teman, di sini ada kata kuncinya. Bagaimana kita menjawab soal ini? Kata kuncinya adalah menanamkan kecintaan. Jadi menanamkan kecintaan berarti ya merawat. Kalau orang merawat itu berarti cinta, kan begitu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Melibatkan siswa-siswa untuk merawat tanaman obat di sekolah. Nomor 3. Seorang siswa memiliki kendala dalam berinteraksi dengan teman-teman di kelasnya. Strategi apakah yang dapat dirancang oleh guru untuk membantu siswa tersebut? A. Melatih keterampilan interpersonal siswa bekerja sama dengan sesama guru. Ini malah tidak mungkin. Ini salah ini. B. Mengarahkan siswa aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler agar muncul kepercayaan diri. C. Mengembangkan kemampuan siswa dalam refleksi diri agar mampu mengarahkan diri.
D. Mendiskusikan cara-cara melatih siswa menjadi pribadi mandiri dengan orang tua. E. Memberi pemahaman kepada siswa. Empati merupakan aspek penting dalam membangun pertemanan. Ini jawaban yang paling betul adalah E, teman-teman, yaitu memberi pemahaman kepada siswa bahwa empati merupakan aspek penting dalam membangun pertemanan. Bukan ke yang lain. Mendiskusikan, mengembangkan kemampuan siswa, mengarahkan siswa aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, apalagi melatih keterampilan interpersonal. Yang paling betul adalah E. Pak Alon membuat rencana pembelajaran. Salah satu tujuan dalam kompetensi sikap yakni peserta didik memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, dalam membuat penilaian observasi, ia menuliskan butir pernyataan yang berisi kesediaan siswa untuk A. Memberi pinjaman kepada orang lain, B. Menerima teman yang berbeda suku, C. Menghargai pendapat yang berbeda, D. Melaksanakan tugas yang diterima, dan E. Memberikan donasi untuk bencana. Untuk soal ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah terkait dengan sikap rela berkorban. Nah, untuk rela berkorban itu maka namanya rela berkorban, maka harus menyisihkan sebagian apa yang dimiliki. Jadi yang paling betul adalah jawabannya E, memberikan donasi untuk bencana. Seorang pendidik yang profesional harus siap mengembangkan pribadi yang taat pada hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini yang merupakan upaya untuk mengembangkan pribadi tersebut dalam proses mendidik adalah A. Selalu menanyakan landasan yuridisnya sebelum melakukan tindakan di sekolah. B. Bebas dalam melakukan improvisasi dalam kegiatan pembelajaran. C. Menjalankan tugas sehari-hari secara kreatif, tetap memperhatikan aspek yuridis. D. Selalu bertindak sesuai dengan arahan dan instruksi kepala sekolah. E. Menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari di sekolah. Jawaban yang paling betul adalah C. Menjalankan tugas sehari-hari secara kreatif, tetap memperhatikan aspek yuridis. Di sini ada kata kunci bahwa ini adalah mengembangkan pribadi taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Maka kita sebagai guru ya tetap menjalankan tugas sehari-hari dan tetap memperhatikan aspek yuridis. Untuk A itu salah karena selalu menanyakan landasan, itu kurang tepat. Bebas dalam melakukan improvisasi, ya tetap pakai memperhatikan aspek yuridisnya. Selalu tindak sesuai dengan arahan, ini kurang bisa mengembangkan kalau selalu bertindak sesuai dengan arahan dan instruksi ataupun menjalankan rutinitas pekerjaan sehari di sekolah.
Ya, tetap karena perundang-undangan ya menjalankan tugas sehari-hari secara kreatif itu utama, tetap memperhatikan aspek yuridis C. Pak Sabar adalah seorang guru di sebuah desa. Ketika akan memutuskan teknik pengumuman kelulusan siswanya, beliau mempertimbangkan sejumlah faktor. Teknik pengumuman keputusan secara baik yang menunjukkan bahwa Pak Sabar adalah seorang guru yang menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik adalah, ini sudah saya contreng, jawabannya adalah D. Pengumuman melalui media sosial dengan melalui kontak pribadi. Jadi tetap cepat tetapi tetap terjaga kerahasiaannya. Kalau A ini salahnya di mana? Pengumuman melalui media sosial sehingga semua bisa melihat. Wah, ini kalau ada yang kurang baik atau belum lulus maka malah menjadi permasalahan. Pengumuman hanya memuat yang lulus saja, ini malah tidak mungkin. Pengumuman dipajang di teras sekolah yang lengkap dengan pemeringkatan, di ranking, maka nanti ada efeknya juga. Pengumuman dipajang di sekolah dengan mencantumkan peringkat 1 sampai 10, ini juga kurang bagus. Yang paling bagus adalah D. Pengumuman melalui media sosial dengan melalui kontak pribadi. Salah satu cara memahami siswa adalah 1. Menghindari pemberian labeling, contoh anak bodoh, anak pemalas, serta 2. Penilaian judgement, contoh kamu pasti gagal pada siswa. Apakah yang menjadi pertimbangan sehingga kedua hal tersebut harus dihindari oleh guru? A. Guru wajib bersimpati pada siswa. B. Guru wajib menampilkan atribut intelektual sekaligus emosional. C. Guru wajib bertanggung jawab atas apapun yang dialami siswa. D. Guru wajib memahami siswanya secara empatik. Guru wajib mampu merasakan hal sama dengan siswa. Ini 2 hal yang harus kita hindari, judgement dan labeling. Ini jawaban yang paling betul adalah karena guru wajib menampilkan atribut intelektual sekaligus emosional. Jadi kita adalah kaum intelektual, kaum guru, maka untuk labeling, judgement itu maka harus kita hindari. Dan ini menunjukkan rasa emosional kita adalah baik, kalau tidak bukan hal yang seperti itu. Seorang guru dituntut siap membantu para siswa atas berbagai hambatan yang berdampak pada pencapaian akademik. Komitmen guru untuk siap membantu perlu dilandasi oleh sikap tanggung jawab sosial. Sikap yang menjadi unjuk kerja guru sebagai implementasi atas tanggung jawab sosial adalah A. Keyakinan bahwa kegiatan sosial menjadi tanggung jawab bersama. B. Kesiapan guru untuk membantu problematika siswa. C. Kemampuan mengembangkan keterampilan kecakapan hidup. D. Keyakinan bahwa nilai religi menjadi faktor utama pendidikan. Kemampuan untuk menyatu dengan lingkungan baru di sekolah. Ini kaitannya adalah komitmen kita untuk membantu siswa tentang hambatan yang berdampak pada pencapaian akademik. Maka kita sebagai guru harus memiliki tanggung jawab sosial, dan di sini pilihan utamanya adalah yang paling tepat adalah B. Kesiapan guru
untuk membantu problematika siswa. Perhatian siswa pada mata pelajaran dimulai pada saat siswa menyukai gurunya. Implikasinya, guru harus mampu membuat siswa tertarik dan menyukai. Upaya yang dapat dilakukan guru agar disukai siswa adalah A. Memberikan pujian pada siswa berprestasi. B. Memberikan tugas yang menantang. C. Menyiapkan soal yang mudah untuk ulangan. D. Menyapa siswa terlebih dahulu pada setiap kesempatan. E. Menyiapkan hadiah untuk siswa yang aktif mengikuti pembelajaran. Maka upaya yang kita lakukan sebagai guru agar siswa tertarik dan menyukai kita itu, jawaban yang paling tepat adalah D. Menyapa siswa terlebih dahulu pada setiap kesempatan. Jadi dengan sikap kita seperti ini, siswa akan suka karena kita sebagai guru selalu dekat dengan siswa. Dengan memperhatikan kaidah keberbakatan, seorang siswa peserta didik yang tampak mudah bosan terhadap pelajaran, daya konsentrasinya lemah, dan berprestasi belajar rendah dikategorikan siswa lamban belajar. Sikap yang ditunjukkan oleh guru jika bersama siswa lamban belajar adalah A. Berkonsultasi dengan orang tua dan berbagi tugas membimbing siswa. B. Mengeksplorasi potensi dan menemukan hambatan dalam belajar. C. Bekerja sama dengan kelompok sebayanya untuk memotivasi belajar. D. Memotivasi siswa untuk meningkatkan konsentrasi belajar. E. Bersama dengan guru lain mengidentifikasi prestasi hasil belajar. Jawaban yang paling tepat di sini adalah sikap kita apabila bersama siswa lamban belajar, maka kita mengeksplorasi potensi dan menemukan hambatan dalam belajar. Jadi di sini setelah kita eksplorasi, kita temukan dan cari alternatif solusinya. Karena adanya kebijakan inklusi, sebuah sekolah banyak menerima peserta didik baru yang mayoritas tunanetra. Memang banyak di daerah tersebut. Melihat hal ini, Ibu Nani selaku kepala sekolah membuat kebijakan yang tepat, menciptakan persamaan hak, kewajiban, dan derajat warga sekolah. Kebijakan tersebut adalah A. Semua siswa membantu siswa yang tunanetra tersebut dalam belajar. B. Siswa tunanetra mendapatkan alokasi anggaran yang lebih. C. Semua warga sekolah wajib memahami dan memaklumi siswa tunanetra. D. Siswa tunanetra disatukan dalam kelas tersendiri agar mudah dalam pembelajaran. E. Memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. Jadi di sini prinsipnya, maka semuanya itu harus dianggap sama, dan di sini jawaban yang paling tepat adalah E. Memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. Begitu ya teman-teman. Latihan volume 2 untuk materi kepribadian dan sosial. Selamat berjuang, selamat belajar untuk menghadapi UP, ujian pengetahuan PPG dalam jabatan
tahun 2023.